Selamat berjumpa kembali para sahabat Rema. Hari ini Sabtu tanggal 4 Mei 2024. Kita berada di dalam Pekan Paskah yang kelima. Renungan kita hari ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21. Tema renungan kita adalah siap dibenci dan siap dianiaya. Sahabat Rema yang terkasih, tema ini nampaknya horor, tetapi memang seperti inilah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Nah, ada sebuah pengalaman. Seorang imam di paroki berkhotbah, dan khotbahnya itu adalah perintah untuk mengasihi dan sekaligus mengampuni. Khotbahnya sangat berapi-api, sangat mendalam, dan umat merasa sangat tersentuh dengan khotbah itu. Tetapi setelah misa, ada umat datang kepada pastor di sakristi. Dia datang dengan nada marah dan wajah merah padam dan mengatakan, "Romo, khotbah Romo hari ini itu menyakiti hati saya. Romo tidak tahu persoalan keluarga saya dan bagaimana. Romo tentunya kaget. Loh, bagaimana saya bisa menyakiti orang, padahal saya itu mewartakan sesuatu yang benar dan baik." Nah, tentu pengalaman yang mirip seperti ini pernah kita alami semuanya. Kita mengungkapkan disiplin, kita mengungkapkan aturan kantor, dan ada sesama karyawan kita yang tidak terima dan kemudian berkata jelek dan mendiamkan kita. Ada juga yang membenci kita. Kita sebagai karyawan mengerjakan tugas kita dengan tertib dan baik. Malah dimusuhi karena dianggap jaim dan cari muka. Selalu ada saja hal yang baik yang kita kerjakan, perkataan baik yang kita sampaikan, dan hal baik dan perkataan baik itu tidak berkenan di hati orang lain, tidak disukai oleh orang lain. Dapat dibayangkan kalau kita itu sampai menegur atau mengingatkan kesalahan orang lain. Mungkin pertanyaan yang penting bagi kita adalah ini. Bagaimana sikap kita ketika kita itu dikatain orang, dirasain orang, dan dimusuhi karena perkataan atau tindakan kita yang benar? Nah, sebagian dari kita ada yang merasa justru bersalah. Aduh, saya merasa bersalah karena saya melukai hati orang lain dengan perkataan saya. Dan ujung-ujungnya justru tidak berani mengatakan kebenaran dan berbuat benar. Sebagian dari kita marah, tidak terima, dan dengan segera mengambil sikap yang sama, yaitu membela diri, berbicara semakin keras, menyindir orang yang bersangkutan karena kejengkelan kita, memusuhi orang yang bersangkutan, atau bahkan sampai mendiamkan orang tersebut. Nah, nampaknya ini penting untuk kita. Bukan soal kita itu dibenci, bukan soal kita itu dipandang buruk atau dirasain orang atau dikatain orang buruk. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan semuanya. Ada 5 sikap yang perlu kita ambil sebagai orang-orang Kristiani. Yang pertama, kita harus mempunyai keyakinan bahwa apa yang kita katakan dan kita lakukan adalah sungguh benar dan sungguh baik. Kalau keyakinan ini kokoh, keyakinan ini tak tergoyangkan. Yang kedua adalah bahwa kita perlu mempunyai daya tahan, stamina, untuk mendengarkan omongan orang atau perubahan sikap orang terhadap kita. Daya tahan berarti apa? Bersikap teguh dan kokoh, tetapi tidak membalas. Yang ketiga adalah belajar untuk mengampuni. Walaupun kadang-kadang yang kita ampuni juga tidak berubah, tetapi mengampuni itu bukan karena orang itu supaya berubah, tetapi supaya kita pertama-tama berubah dan mengenakan belas kasih Tuhan. Yang keempat adalah mendoakan mereka sebagaimana kita lakukan
dan sebagaimana perintah Tuhan Yesus kepada kita. Dan yang kelima adalah tetap berbuat baik dan benar kepada siapapun. Inilah kelima sikap yang perlu kita kembangkan ketika kita dibenci, dikatain orang, dirasain orang, maupun didiamkan orang karena perbuatan dan perkataan kita yang benar. Hal ini juga berlaku atas pilihan hidup kita, yaitu pilihan iman. Karena menjadi Kristiani dan hidup benar sebagai orang Kristen, dan karena mewartakan nilai-nilai Kristiani dalam pekerjaan kita, kita harus menghadapi hal-hal seperti itu dari sebagian orang yang merasa tidak nyaman. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita, sebagaimana Ia mengingatkan para murid-Nya, bahwa kita akan dibenci dan bahkan dianiaya. Sahabat Rema yang terkasih, siapkah Anda mengalami peristiwa-peristiwa ini di dalam hidup Anda? Maka kenakanlah 5 sikap tadi. Keyakinan yang benar akan apa yang kita katakan dan kita berbuat, daya tahan tubuh, daya tahan emosi, kemampuan untuk mengampuni, keberanian kita untuk mendoakan, dan keteguhan kita untuk berbuat baik. Semoga Tuhan memberkati kita supaya kita mampu mengusahakannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.